Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Prasidya dengan NIM 062011133144 dari kelas E angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Jadi saat ini saya akan memperagakan tentang kasus distokia, situs longitudinal posterior, posisi dorsopubis dengan habitus normal. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih pengertian dari distokia? Nah, pengertian dari distokia sendiri ini adalah kejadian di mana fetus itu tidak bisa keluar atau lahir dengan lancar sendirinya. Hal ini tuh bisa dikarenakan yang pertama karena keadaan fetus yang terlalu besar ataupun karena ada dua fetus atau kembar. Untuk peragaan saat ini saya menggunakan kardus yang sudah saya bentuk sedemikian rupa. Dengan atas merupakan gambaran os sakrum dan bagian bawah merupakan gambaran os pubis dan bagian kanan kiri merupakan gambaran os ileum. Nah, untuk hewan sebagai gambaran fetus sendiri saya menggunakan kelinci pribadi saya. Di sini saya tidak melakukan kekerasan pada kelinci saya karena saya tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari kelinci saya sebagai peraga. Pada kasus distokia situs longitudinal posterior posisi dorsopubis sendiri itu ada dua parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama longitudinal. Longitudinal sendiri itu memiliki arti bahwa fetus itu sejajar dengan jalan lahir. Kemudian dari posterior sendiri itu artinya bagian posterior dari sebuah fetusnya itu yang keluar terlebih dahulu. Kemudian habitus normal itu artinya tidak ada perlekukan sama sekali pada fetus. Begitu. Dalam kasus ini juga terdapat hambatan yaitu berupa dua kaki depan fetus terhadap os sakrum dari induk. Bagaimana sih cara penanganan dari kasus distokia itu sendiri? Kasus distokia ini itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan fiksasi di bagian dua kaki belakang. Kita bisa lakukan fiksasi dengan mengikatkan tali pada dua kaki belakang. Kita bisa mengikatkan. Setelah itu kita bisa meretrofusi dari bagian fetus dengan cara memasukkan tangan ke dalam dorsal dari bawah fetus yang digunakan sebagai jembatan dalam kelahiran. Oke, selanjutnya kita akan menarik paksa fetus. Kita akan menarik paksa fetus ke arah kaudo dorsal hingga mencapai setengah bagian. Jadi ini kita harus menarik setengah bagian dari fetusnya untuk keluar kemudian ditahan. Baik, selanjutnya masih terdapat hambatan yaitu pada hambatan kaki depan. Nah, di bagian kaki depan fetus yang belum keluar ini bisa dilakukan dua cara penanganan. Nah, yang pertama itu kita bisa memasukkan tangan kita ke dalam sterno fetus kemudian ditekan dan tarik secara paksa. Untuk yang kedua itu bisa kita lakukan dengan cara retrofusi bagian skapula, radius ulna, kemudian retrofusi tarpal, dan kita bisa mentraksi metakarpal hingga masuk ke bagian pelvis inlet. Kemudian lakukan fiksasi. Baik, langkah selanjutnya yang nggak kalah penting adalah kita harus menentukan apakah fetus ini masih dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukan dengan refleks tarik kakinya. Apabila dia ada perlawanan, maka fetus dinyatakan hidup. Kemudian kita juga bisa menekan bagian torakal dari fetus. Apakah ditemukan adanya denyut jantung, maka bisa dipastikan fetus dalam keadaan yang masih hidup. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan diagnosa apakah fetus masih dalam keadaan hidup ataupun sudah mati, langkah selanjutnya adalah kita bisa menarik fetus secara seluruhnya dengan cara kita memegang semua tali yang sudah kita pasangkan pada bagian kaki-kaki fetus, kemudian kita tarik secara paksa. Namun kita harus berhati-hati hingga seluruh bagian fetus keluar seluruhnya. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun tindakan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian dalam mengetahui cara penanganan pada kasus distokia.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.